Ya, akhirnya geopolitik bisa dianggap selesai dan berarti kita harus mulai bergeser kepada fokus suku bunga ataupun bahkan statement dari pidato Jerome Powell di Jackson Hole Symposium. Tapi kira-kira apakah ini menjadi peluang untuk emas mengalami kenaikan atau malah dia akan resmi tersungkur di bawah 3320-an? Ini yang akan kita lihat dari technical berikut ini. Oke, coba kita perhatikan terlebih dulu posisi dari US dollar atau indeks DXY yang ternyata kalau kita perhatikan ini mirip dengan apa yang kita perkirakan kemarin ya. Sejauh ini masih tetap stabil, sejauh ini masih tetap tidak bergerak banyak, dan sejauh ini juga kalau kita perhatikan dia kecenderungannya adalah sideways, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini akan pecah atas atau pecah bawah? Ini masih tetap ambigu ya atau abu-abu. Kita masih melihat di sini potensinya kalau secara keseluruhan saya tarik garis seperti yang kemarin kita lakukan, berarti kita masih melihat ini dampak yang mungkin terjadi ke depan karena potensinya masih tetap berada di sisi sideways trend ya. Walaupun kalau kita lihat dengan arah ke atas ini, garis yang arah ke atas berarti kan asumsinya adalah masih bisa untuk mengalami kenaikan ataupun retest resisten sebelum akhirnya berakhir dengan penurunan tentunya, karena dampak dari penurunan yang sebelumnya berarti ini dikategorikan hanya konsolidasi sementara sebelum nantinya turun. Nah, tapi pada dasarnya Anda juga bisa saja melakukan tindakan ataupun penarikan garis seperti demikian, kemudian kita bisa ambil seperti ini. Nah, kalau lihat dari sini berarti juga ini sama ya, posisinya tetap ada potensi kenaikan terlebih dulu. Nah, nantinya apakah dorongan ke atas jauh lebih besar atau justru tekanan ke bawah yang lebih besar? Ini akan ditentukan dari Jackson Hole Symposium. Saya jadi ragu kalau misalkan dalam 1 atau 2 hari ke depan ada data ekonomi pun kelihatannya kita masih belum akan keluar dari salah satu area. Artinya kita belum bisa memastikan dia akan keluar dari resisten ataupun belum keluar dari zona support. Nah, itu tandanya berarti mau tidak mau Jackson Hole Symposium lah yang paling memungkinkan untuk menjadi trigger ataupun pemicu. Nah, kembali lagi ke sisi support. Untuk saat ini kalau kita perhatikan dari zonanya kita masih tetap berargumen dengan posisi-posisi dari candlestick sebelumnya ya. Berarti kita asumsikan resisten pertama, lalu kemudian nanti kita lihat ini adalah resisten kedua, dan akhirnya kita akan dapatkan resisten ketiga. As long dia nggak tembus bagian yang paling akhir, yaitu di bagian sini, maka yang paling kita lihat adalah kemungkinan hanya sekedar ya bisa dibilang retest resisten sebelum dia turun atau resisten kedua sebelum dia lanjutkan penurunan. Nah, pada dasarnya yang akan kita pastikan di sini adalah sentimen marketnya ke arah mana. Sampai saat ini ekspektasi mereka terkait dengan suku bunga cut rate di bulan September itu masih tetap bisa terjadi. Oke, sementara untuk yes ratio-nya Anda bisa lihat di sini, walaupun dia ditutup dengan kenaikan, tolong perhatikan dari candlestick-nya bahwasanya dia sempat turun, terjadi rejection, kemudian ditutup dengan pola candle seperti demikian. Ini kalau kita artikan sebagai sinyal hanging man, karena berhubung dia naik kemudian reject di zona resisten tapi juga sempat turun ya. Nah, tapi masalahnya adalah kita balik lagi dengan concern dari candle panjang ini. Nah, seperti biasa 50%-nya memang dia sudah tembus, tapi kita masih punya kunci utama di bagian puncak. As long dia nggak tembus bagian puncak itu, berarti kita asumsikan ada tanda-tanda penurunan. Apalagi dengan kondisi candlestick kemarin itulah hanging man, maka hampir bisa dipastikan ini adalah kenaikan yang sudah mulai jenuh. Sehingga diharapkan nantinya berikutnya dia akan relatif turun sebagai bertahap. Nah, kaitannya dengan 2 hari ke depan, ini yang juga yang kan sensitif, mungkin menjadikan dia respon atau reaksi yang relatif lebih tegas lagi. Nah, satu sisi kalau kemarin kita berurusan dengan head and shoulder, alternatifnya yaitu posisi yang seperti demikian, berarti kita melihatnya sebagai concern untuk right shoulder yang kedua ya, dan itu berarti kita harapkan terjadi penurunan. Tapi ada concern yang kedua lagi, alternatifnya bukan masalah head and shoulder melainkan descending triangle ataupun kita bisa artikan sebagai triangle ya. Jadi kalau ini kita sebutnya sebagai triangle atau symmetrical triangle. Tapi kalau Anda tarik garisnya tidak seperti demikian, misalkan yang kita tarik adalah ini, kemudian bagian bottomnya kita ambil bagian datar yang sini, maka ini adalah descending triangle. Perbedaannya, kalau tadi kita menggunakan sebagai katakanlah mungkin asumsinya adalah symmetrical triangle, maka yang kita lihat adalah peluangnya 50-50. Ya, baik itu tembus atas ataupun tembus bawah. Tapi kalau Anda lihat yang bagian kuning saja, yang berarti descending triangle, maka potensi yang paling memungkinkan, yang paling utama adalah reject bagian atas, kemudian dia akan turun sebagai potensi tekanan turun. Nah, ini kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, tergantung dari sentimen marketnya akan ke arah mana, termasuk juga masalah statement dari Jackson Hole Symposium. Oke, kita lihat di sini dari bagian XAU atau GBP USD terlebih dulu. Kita lihat di sini potensinya kemarin berhasil tutup dengan bearish.
Kalau lihat dari polanya, normalnya secara teknis ini adalah isyarat untuk tetap terjadi penurunan. Oke, dengan demikian posisi apapun itu, sampai saat ini saya tidak melihat alasan dolar mengalami penguatan terlalu kuat, tapi di sisi lain mungkin penurunan juga agak jeda ya, agak tertahan. Oke, kita lihat di sini concern yang paling saya utamakan di sini, kalaupun terjadi penurunan, maka paling memungkinkan itulah mengincar area atau target di kisaran area ini. Nah, ini berarti paling memungkinkan yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat. Berarti kita asumsikan paling support yang paling kuat adalah 1.3375 atau kemungkinan yang kita lihat adalah 1.3400. Jadi areal tersebut yang mungkin akan disinggahi untuk sementara waktu. Artinya kita berharap kalaupun terjadi penurunan, maka diharapkan penurunan tersebut terjadi dengan sangat cepat, kemudian terjadi pembalikan dengan sangat cepat, sehingga nantinya kita akan dapatkan area yang memungkinkan dia menciptakan pola baru, yaitu inverse head and shoulder. Ini baru kita lihat dari grafik daily ya, artinya masih ada proses 1 atau 2 hari ke depan, dan semua akan sangat bergantung dari pertama data CPI besok, itu adalah untuk Inggris, kemudian yang kedua adalah dari Jackson Hole Symposium. Trigger atau pemicu utama kemungkinan tergantung dari Powell speak. Kalau Powell nanti jadi dovish, berarti dolar akan melemah, dan berarti pound sterling memiliki kesempatan untuk memanfaatkan rebound dan akhirnya terbentuklah inverse head and shoulder tadi. Kalau tidak, berarti otomatis dia akan turun kembali dan potensinya ini akan menurunkan atau menekan sampai di bawah 1.3375. Oke, kalau lihat dari grafik keempatnya, kurang lebih ini alasan kita yang memilih untuk lakukan sell terlebih dulu. Jadi untuk saat ini, karena terjadi rejection yang sangat kuat 2 kali di situ, berarti kita asumsikan penurunan ini pun masih bisa cukup kuat. Dan berarti asumsi ini akan mengincar zona 1.3390-an ataupun 1.3370-an. Ya, saya lingkari di situ saja posisinya. Dan berarti dengan demikian potensi yang paling memungkinkan adalah ini jadi support baru dan akhirnya posisi resisten ya, posisi resisten untuk diuji sebelum akhirnya dia turun sampai ke zona kotak tersebut. Berarti sell terlebih dulu sebelum nantinya kalau sudah ketemu level areal di sini 1.33 atau ya 1.3370 ataupun 1.3390, Anda boleh keluar dari posisi sell, kemudian pertimbangkan perlahan untuk lakukan buy. Asumsinya jangan tergesa-gesa, tapi pastikan sampai besok data CPI kemungkinan dia akan tetap bertahan di zona tersebut. Nah, untuk crude oil sendiri, dampak dari kesepakatan ataupun yang kita sebut sebagai membuka jalan untuk jalur trilateral meeting antara Rusia, Ukraina, dan Amerika, kelihatannya kita masih melihat ini sebagai concern utama bahwa pasokan tidak akan terganggu, dan ini yang sebabnya kita melihat gap down pagi tadi. Itu sebabnya kalau kita asumsikan dengan apa yang terjadi sebelumnya, maka ini masih tetap merefleksikan potensi penurunan. Nah, otomatis di sini saya tetap mempertahankan opsi sell dengan asumsi bahwa selama tidak terjadi kenaikan di atas 64 dolar, maka kemungkinan tekanan turun akan lebih dominan. Berarti Anda bisa sell di 62, bisa sell juga di 63 selama dia tidak tembus 64. Oke, berarti target yang paling memungkinkan untuk saat ini adalah menunggu penembusan di bawah 61.90. Kalau itu terjadi, Anda pertahankan sell-nya dengan peluang sampai 59 atau paling jauh adalah level 58. Nah, nantinya mungkin kita perlu melihat lebih lanjut apakah terjadi pantulan apa tidak. Kalaupun terjadi pantulan, asumsinya adalah kesepakatan dari geopolitik itu akan menekan harga minyak. Nah, otomatis dari sini kalau kita perhatikan dari daily, cenderungnya adalah zona orange yang kita tunggu dari sejak kemarin, dan itu berarti areal di bawah 60 dolar. Oke, berarti kemudian yang kita perlu tinjau lagi adalah nasib dari emas sendiri. Kalau misalnya kemarin kita berharap dia terjadi penurunan sampai at least ke zona biru ataupun zona merah, sayangnya sampai detik kemarin tidak terjadi, teman-teman. Berarti kita harus ubah strategi, karena tadi pagi pun dia sempat mengalami penurunan tapi kembali tertahan, dan itu masih tetap bertahan di zona orange yang mirip dengan apa yang terjadi kemarin ya. Kalau kemarin low-nya adalah 23, hari ini atau sampai saat ini low masih tertahan di 3326. Oke, ada beberapa pandangan yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Pertama, pandangan bearish. Kalau misalkan ternyata terjadi penurunan kembali dan ternyata tembus 3322 atau 23, Anda boleh starting to sell atau switch strategi menjadi sell, yaitu kalau misalkan tembus di bawah 20-an. Berarti kita asumsikan dia akan lanjut turun sampai ke 3298 atau paling dekat mungkin ke 3314. Kalau itu yang terjadi,
berarti Anda selesaikan posisi sell tersebut sebelum sentuh 3298. Artinya di zona 3314 sampai 3300 Anda wajib keluar. Kenapa? Karena potensinya kemungkinan di zona ini sudah muncul demand sehingga akhirnya bisa kembali mendorong kenaikan sampai ke 3320-an kembali atau bahkan lebih tinggi. Nah, asumsi yang kedua, kalau misalkan terjadi penurunan lebih lanjut, tekanan lebih lanjut, maka asumsinya adalah areal biru. Dan itu adalah kemungkinan 3268 ataupun 75, sehingga akhirnya Anda bisa lanjutkan posisi sell. Nah, cuman catatannya, demand paling kuat kemungkinan akan muncul di zona ini. Sehingga akhirnya Anda bisa pertimbangkan kembali lakukan buy, karena ini dorongan ke atas akan jauh lebih kuat. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentunya yang kita perkirakan kalau seandainya tidak terjadi penurunan di bawah zona orange. Artinya, di sini berarti kita asumsikan ketiga kalinya dia akan bertahan di situ dan akhirnya tembus ke zona resisten. Dan terakhir, asumsinya adalah kalau misalkan tanpa ada penurunan kembali ke zona orange, asumsi saya adalah berarti kita tidak akan melihat lagi 3320-an ataupun 23, berarti kita asumsikan paling dekat biarkan dia tembus 45 untuk lanjutkan ke 55. Yang cukup dekat, kenapa? Karena posisinya diperkirakan market masih akan mengantisipasi ataupun waspada dan tidak akan terlalu agresif sampai hari Jumat mendatang. Nah, yang juga perlu kita lihat di sini, kalau kita asumsikan dari pola pembentukannya, maka bisa saja saya melihat dari posisi ini, saya tarik garis, dan akhirnya ujung-ujungnya kita melihat seperti falling wedge. Ingat, aturan falling wedge sederhananya adalah terjadi penurunan seperti demikian, berarti kita asumsikan inilah swing low terakhir, dan kalaupun terjadi lagi, maka kita tidak berharap dia turun keluar dari jalur tersebut. Nah, setelah itu kita asumsikan akan terjadi dorongan naik, dan reversal resmi terjadi setelah dia naik di atas trendline. Atau Anda juga bisa lihat, posisi yang sama di grafik 4 juga menunjukkan hal yang serupa. Jadi kalau kita perhatikan di sini, otomatis yang sedang kita perhatikan adalah potensi pantulan yang sedang menguji atau sedang mendekati area resisten. Kalau ini resmi tembus area 45, Anda boleh follow ataupun pertahankan buy dengan opsi paling dekat adalah 55 ataupun paling jauh adalah 65 ataupun 60. Setelah itu, nah, Anda tinggal tunggu sampai Michelle Bowman speak di pertengahan malam, karena kemungkinan kalau dia tetap dovish berarti kita akan lihat dorongan kenaikan lebih tinggi.